Siap Yang Mulia, dari Melaka dan dari Belu, dan saya sangat Belu paham hukum adat di sana karena saya lahir besar di sana. Belu asli. Yang namanya kebiasaan, etiket, hukum adat, hukum kebiasaan. Inilah segmen yang paling menarik dalam sidang lanjutan pembuktian sengketa Pilkada Kabupaten Belu, di mana kedua ahli menyampaikan pandangannya mengenai tindak pidana yang didalilkan oleh pemohon atau pokok persoalan yang menjadi sengketa Pilkada Kabupaten Belu. Saya kan pernah bertugas sebagai hakim selama 5 tahun di Pengadilan Negeri Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Jadi paling tidak mengerti ya sedikitlah mengenai hukum adat. Tadi disinggung oleh Prof. Ruliandi mengenai ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kewajiban untuk mengikuti, menggali, memahami nilai-nilai hukum yang timbul atau yang tumbuh di masyarakat, terutama oleh para hakim dan tentu saja termasuk hukum adat. Ya, ada istilah di sana itu mungkin Pak Prof. Yafet dari NTT ya. Siap Yang Mulia, dari Melaka dan dari Belu, dan saya sangat Belu paham hukum adat di sana karena saya lahir besar di sana. Belu asli ya. Saya orang Ya nampaknya Melaka kan Belu tuh. dulunya satu Yang Mulia, sekarang dipisah. Ya kabupaten sendiri Ya. sekarang ya. Kalau Pak Bernard Leong sama. Saya dari Pulau Sabu. Oh ya, tapi istilah belis ya itu kan berlaku di tidak hampir seluruh NTT ya. Terutama ya yang saya tahu di Atambua itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah itu kan penyelesaian secara adat, bayar denda kan istilah belis itu kan begitu. Kalau sebuah kasus peristiwa sudah dilakukan penyelesaian secara adat, ya katakanlah seperti kasus yang dengan muka sekarang ini. Ya kalau toh sudah diselesaikan secara adat, saya tidak tahu persis ini. Apakah itu bisa mengenyampingkan ya peraturan perundang-undangan itu saja sih pertanyaan saya. Kalau secara adat ya bayar bilis istilahnya itu ya saya sering dengar dan sering menyaksikan waktu saya 5 tahun di Belu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Yang Mulia Prof. Anwar tentang belis. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim dilarang untuk menolak memeriksa sebuah perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, tapi wajib menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Saya ingin masuk dari pintu itu Yang Mulia. Dalam konteks seperti itu, sebagai anak yang lahir dan besar di Belu, di Melaka, saya tahu persis hukum adat Yang Mulia. Ini saya tidak bermaksud mengajarkan Yang Mulia dan kita semua di sini supaya boleh melahirkan anak perempuan di bawah umur karena bisa diselesaikan secara adat dengan belis. Tidak. Ini karena didengar oleh banyak orang di Belu dan di Melaka. Tapi maksud saya adalah bahwa di sana itu Yang Mulia, kalau saya melahirkan anak di bawah perempuan tidak dengan kekerasan fisik, tidak ada pemerkosaan, tidak ada percabulan, hanya dengan niat untuk menikahinya, itu biasanya para tetua adat bertemu, lalu dibicarakanlah denda berupa denda dan belisnya. Jadi selain belis, ada juga denda adatnya. Nah, kalau belis biasa disepakati, katakanlah sapi atau ternak, kain adat, dan juga ditambah lagi dengan dendanya, biasanya ada, diputuskan oleh masyarakat adat. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka hukum negara dikesampingkan. Dan itulah sebetulnya esensi daripada hukum pidana yang baru yang akan berlaku tahun depan. Kita wajib menggali nilai-nilai hukum seperti itu. Jadi Yang Mulia Prof. Anwar, terima kasih karena mengingatkan betapa luhurnya jadi hukum pidana adat itu. Jadi hukum pidana itu tidak semata-mata untuk mendeterrence orang dan menghukum orang kalau bisa sampai liang lahatnya, tapi juga memulihkan harkat dan martabat tidak hanya korban, tapi juga pelaku. Itu pandangan saya Yang Mulia. Terima kasih. Terkait pertanyaan Prof. Anwar, apakah adat kebiasaan bisa menggeser hukum positif? Tidak sama sekali. Sebenarnya heart itu memberi solusi. Jadi yang namanya kebiasaan, etiket, hukum adat,
hukum kebiasaan itu adalah apa yang disebut oleh Hart sebagai primary rules, aturan primer. Itu namanya the measure of discovery. Itu bahan mentah yang kapan saja lewat 3 pintu bisa diintegrasikan ke sistem hukum positif lewat apa yang disebut secondary rules atau aturan sekunder. Ada 3 pintu yang disiapkan atau disodorkan oleh Hart. Pertama adalah pintu pengakuan. Dalam Undang-Undang Agraria itu contohnya. Asas hukum agraria adalah hukum adat. Itu aturan pengakuan. Kemudian lewat perubahan hukum, masuklah aturan primer menjadi bagian dari hukum positif lewat pintu secondary rules. Lalu pintu ketiga adalah lewat penemuan hukum oleh pengadilan. Jadi dalam istilahnya adalah hukum adat, kebiasaan dan lain sebagainya bukanlah ex opere operato, berlaku serta-merta dan menggeser hukum positif. Tidak. Dia hanyalah ex opere operantis setelah lolos 3 pintu itu. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Ya, baik Prof. Bernard. Terima kasih. Izin yang mulia merespon. Pak Rudi mau tambah lagi? Iya, sedikit. Oh, tapi nggak nambah filo ya? Oh, enggak. Ini sudah selesai ya? Terima kasih yang mulia. Ya, silakan. Pendek ya? Pendek, singkat. Profesor Mr. Indirecten John Shirley mengatakan, Pasti Anda bingung dengan tokoh muda yang satu ini. Dia adalah salah satu ahli yang dihadirkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 2 Agustinus Taulin dan Julianus Taibere, yakni Dr. Ruli, yang juga sangat berprestasi di bidang hukum. Profesor Mr. Indirecten John Shirley mengatakan, "We studeren history om Westworden van tevoren." Belajarlah sejarah. Karena itulah bangsa kita mengatakan prinsip negara hukum, Rechtsstaat, supaya tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan. Bangunlah negeri ini dengan fondasi negara hukum. Maka itu hukum yang lahir dalam negara Republik Indonesia, ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, ketika hukum adat itu diletakkan pada konteks kepastian hukum, konstitusi mengatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat adat dan satuan hak-hak tradisionalnya. Tetapi di satu sisi konstitusi memberikan juga kepastian hukum kepada hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 28 huruf J ayat 2 yang menyatakan di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang KUHP, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan semata-mata mempertimbangkan ada 4 nilai. Pertama, moral. Kedua, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ya, saya kira cukup ya, Pak. Saya tutup terakhir yang mulia. Oleh karena itu, kita menghormati prinsip keadilan restoratif dan itu menjadi ranah hakim dalam menilai pokok perkara, ada dalam pasal 5 ayat 1. Dan kedua, kita harus memegang teguh apa yang dikatakan Paul Schouten, gurunya penemuan hukum, Rechtsvinding, dalam bukunya Handleiding tot de Bovending van het Nederlands, Burgerlijk Recht, yang mengatakan het recht is of het moet worden gevonden in de fond that het nieuw, dengan 3 cara. Pertama, ejusdem generis, yang kedua nocitur associs, yang ketiga expressio unius exclusio alterius. Tidak ada pengecualian dalam KUHP pasal 332 KUHP ayat 1 dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 yang menyampingkan nilai moral tadi berdasarkan kearifan lokal, dan itu
esensi peraturan tertulis yang memberikan kepastian hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, cukup.